Kata mereka, menulis puisi itu sangatlah rumit. Rumit merangkaikan kata demi kata, sehingga menjadi puisi yang indah. Rumit menentukan tema, bahkan bingung harus dari mana untuk memulainya. Rasa, ya itulah rasa. Asal mula dari terbentuknya puisi. Rasa sakit, rasa kecewa, marah, sedih, bahagia, bahkan gelisah bisa dijadikan tema dalam puisi kita. Jangan beranggapan bahwa hanya jatuh cintalah yang bisa dijadikan tema dalam puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini pula masuk ke dalam materi mendalami isi puisi. Adapun kompetensi dasar yang terdapat di dalam materi mendalami puisi adalah mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, di mana indikator dalam kompetensi dasar tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan suasana puisi yang terdapat di dalam buku antologi puisi. Dan yang kedua adalah menentukan tema puisi yang terdapat dalam buku antologi puisi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan makna puisi yang terdapat dalam antologi puisi. Sebelum kita masuk menjelaskan mengenai suasana, tema, dan makna terdapat dalam puisi, terlebih dahulu kita masuk ke dalam pengertian puisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Adapun ahli yang pertama adalah H.B. Jassin. H.B. Jassin mengungkapkan bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung satu pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dipadatkan dan dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dengan kata-kata yang bermakna kiasan atau imajinatif. Sedangkan menurut James Rivas, puisi adalah ungkapan bahasa yang mempunyai daya pikat. Sedangkan menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang menyangkut pikiran-pikiran, perasaan-perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan memohuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur batin maupun struktur fisiknya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian dari puisi. Puisi adalah merupakan karya sastra yang setiap barisnya terdiri atas larik, baris, dan tipografi, di mana puisi juga merupakan ungkapan isi hati dan perasaan sang penulis dengan menggunakan kata-kata yang penuh imajinatif yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang padat dan penuh makna. Ciri-ciri puisi terdiri dari puisi memiliki irama atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotasi. Puisi bersifat simetris. Puisi juga menggunakan sajak, syair atau pola pantun. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Bahasa yang digunakan lebih padat dari drama. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dapat dibagi menjadi 2, puisi lama dan puisi baru, di mana puisi lama terdiri dari pantun, syair, gurindam, seloka, matra, talibun, dan karmina.
Sedangkan puisi baru dapat dibagi menjadi dua. Puisi baru berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. Di mana berdasarkan isinya terdiri dari balada, himne, romantisme, ode, epigram, dan satire. Sedangkan puisi berdasarkan bentuknya terdiri dari distikon, triplet, quatrain, sektet, oktav, dan soneta. Unsur-unsur puisi dapat dibagi menjadi dua, unsur fisik puisi dan unsur batin puisi, di mana unsur fisik ini adalah unsur yang bisa dilihat secara langsung, yang terdiri dari diksi, tipografi, kata konkret, majas, rima, dan citraan atau imaji. Sedangkan unsur batin ini adalah unsur yang tidak bisa dilihat dalam pembangunan dalam puisi, seperti tema, nada, amanat, dan perasaan. Menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan yang mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Nah, itulah disebut dengan suasana, di mana suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologi yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Jadi, suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, perhatikanlah pembacaan puisi berikut. Contoh puisi berikut adalah puisi dari Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Setelah menyimak atau mendengarkan puisi di atas merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Nah, dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dan dapatkah juga kamu membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban, seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, perasaan merasa disayang, merasa dilindungi. Nah, jadi suasana itu merupakan perasaan yang timbul setelah membaca puisi. Menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang dalam puisi cenderung bermakna konotasi, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Coba simak puisi dari W.S. Rendra, Sajak Anak Muda berikut. Sajak Anak Muda, karya
W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi kita hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan. Menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Apakah yang terjadi di sekitarku ini karena tidak bisa kita tafsirkan? Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa kita harus terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara,
sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan bila luput kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu, pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Selanjutnya adalah puisi Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Dalam puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kata atau kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Sedangkan tema puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra, temanya adalah pendidikan. Tema ini dapat ditemukan dari penggunaan kata-kata berkaitan dengan ilmu pendidikan seperti ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan seperti pendidikan, pengetahuan, sekolah, dan ujian. Menemukan makna puisi. Penggalan puisi Sajak Anak Muda, kamu pasti bisa menangkap maksud yang ingin disampaikan W.S. Rendra. Amanat yang ingin disampaikan oleh penyair itu adalah dimaksud dengan amanat. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari satu. Nah, berikut contoh dari Sajak Anak Muda. Adapun amanatnya adalah pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan hafalan teori, bukan pemahaman atas satu konsep, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Makna tersebut tercantum di dalam lirik puisi, yaitu dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kali ini, suasana adalah perasaan yang timbul setelah membaca atau mendengarkan puisi. Tema adalah ide dasar yang terdapat di dalam puisi, sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan kepada